bal knokt, dat het dan opeens vechtvoetbal genoemd wordt. Elke dag tot het gaatje wil gaan. Ja, dat vind ik de normaalste zaak van de wereld. Op 4 Leo Beenhakker, haben Sie eine Stunde. Voor mij geweldige, cynische Nederlandse ondertoon. Die op alle momenten dat je ergens iets over wilt zeggen, kun je daarmee beginnen. Nou, en mijn eigen spreuk, tegeltjeswijsheid, is gewoon je werk doen. Alex Pastor blak-blakan, 5 pemain naturalisasi baru jadi kunci sukses timnas Indonesia, waktunya hajar Cina dan Jepang. Alex Pastor blak-blakan, 5 pemain naturalisasi baru jadi kunci sukses timnas Indonesia, waktunya hajar Cina dan Jepang. Alex Pastor selaku ahli strategi timnas Indonesia terang-terangan mengungkapkan, tim skuad Garuda butuh beberapa tambahan pemain naturalisasi untuk menjalankan taktiknya agar lebih efisien. Maka dari itu mantan pelatih Almere City itu, Alex Pastor terus bergerak aktif mencari talenta pemain keturunan untuk dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia. Diprediksi saat timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang, pada 5 dan 10 Juni 2025 mendatang, akan ada beberapa nama pemain keturunan yang telah resmi dinaturalisasi. Timnas Indonesia terus berbenah demi membangun yang lebih kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 5 pemain naturalisasi Grade A dijagokan akan segera bergabung dengan timnas Indonesia, sebelum jeda internasional bulan Juni 2025. Langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026, serta bersaing sebagai calon juara di Piala Asia 2027. Alex Pastor sebagai asisten Patrick Kluivert, sekaligus ahli strategi timnas Indonesia terang-terangan mengungkapkan skuad Garuda butuh beberapa pemain tambahan lagi untuk menjalankan taktiknya agar lebih efisien. Ada 5 nama pemain keturunan yang berpeluang besar membela timnas Indonesia dan bisa menjadi kunci dalam perjalanan penting sepak bola tanah air. Pascal Struijk merupakan bek tangguh yang bisa menjadi kepingan terakhir dalam pertahanan timnas Indonesia dalam skema 3-4-3 racikan pelatih Patrick Kluivert. Timnas Indonesia masih membutuhkan sosok defender berkaki kiri untuk mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Saat ini di skuad timnas Indonesia hanya memiliki Justin Hubner yang selalu jadi andalan di posisi itu. Padahal El Preman julukan dari Justin Hubner seringkali harus absen membela timnas Indonesia akibat akumulasi kartu. Alex Pastor menginginkan Pascal Struijk sebagai andalan lembaran skuad Garuda dalam taktik dan strategi yang diraciknya. Pascal Struijk adalah bek tengah andalan Leeds United, dan dikenal memiliki kemampuan hebat dalam membaca permainan serta sangat handal dalam duel udara. Musim ini bersama Leeds United, Pascal Struijk sudah mencatatkan 35 penampilan di EFL Championship dan berhasil mencetak 5 gol. Saat ini Leeds United masih bertengger di puncak klasemen, serta memiliki kans besar menjuarai EFL Championship dan lolos ke EPL musim depan. Pascal Struijk berpeluang besar bermain di kasta tertinggi Premier League musim depan. Kehadirannya bisa memberikan ketenangan dan kekuatan baru untuk lini belakang timnas Indonesia dengan pengalaman serta jam terbangnya yang tinggi di Liga Inggris. Ini akan membuat timnas Indonesia semakin percaya diri bertemu Cina dan Jepang Juni nanti. Lanjut ada Jairo Riedewald. Jairo Riedewald, gelandang yang bermain di klub Royal Antwerp Liga Pro Belgia, masuk radar PSSI untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Jika dokumen kewarganegaraannya bisa diselesaikan tepat waktu, dia berpotensi memiliki paspor Indonesia pada pertengahan 2025. Kehadirannya sangat menjanjikan karena Jairo Riedewald dikenal sebagai gelandang serba bisa yang mampu bertahan maupun membangun serangan. Ia dapat dipasangkan dengan Tom Haye untuk membentuk lini tengah yang solid dalam formasi 3-4-3. Bahkan jika pelatih Patrick Kluivert memainkan skema 3 gelandang, Jairo Riedewald bisa bekerja sama dengan Joey Pelupesi dan Tom Haye untuk mengontrol permainan. Gaya bermainnya yang tenang dan efektif sangat cocok dengan gaya sepak bola modern yang di bawah Patrick Kluivert.
Masuknya Ridward akan menjadi Jairo Riedewald angin segar bagi lini tengah timnas Indonesia. PSSI hanya perlu mengebut administrasi agar sang pemain bisa tampil pada pertandingan penting Juni nanti. Miliano Jonathans. Miliano Jonathans adalah satu nama potensial yang akan memperkuat sisi sayap timnas Indonesia. Pemain FC Utrecht ini dianggap jadi kepingan puzzle untuk menambah daya gendor skuad Garuda. Kecepatan dan kemampuan driblenya yang baik akan membuat lini serang timnas Indonesia semakin tajam. Dirinya akan sangat cocok membentuk trioli di depan mematikan bersama Ula Romeni dan Ragnar Oratmangun. Kombinasi mereka akan memperkaya opsi serangan timnas Indonesia dalam menghadapi pertahanan ketat dari lawan-lawan kuat seperti Jepang. Di usia yang masih 21 tahun, Milano bisa menjadi solusi jangka panjang bagi sektor penyerangan timnas Indonesia. Jayden Osterwolde. Jayden Osterwolde mencuat setelah asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor terbang ke Turki untuk menemuinya. Jayden Osterwolde adalah bek sayap Fenerbahce yang kini sedang dibujuk untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Laporan dari media Turki menyebutkan bahwa pertemuan itu bertujuan langsung untuk meyakinkan sang pemain membela timnas Indonesia. Jika berhasil, Osterwolde akan menjadi aset berharga dengan kualitas permainan level Eropa. Ia dikenal cepat kuat dalam duel dan mampu bermain di posisi bek kiri maupun bek tengah, dan juga bisa dimainkan sebagai penyerang sayap jika diperlukan. Keberadaannya bisa menambah kedalaman timnas Indonesia untuk bersaing di level Asia maupun dunia dengan kompetisi ketat. Defender Fenerbahce ini memiliki pengalaman di level tertinggi yang sangat dibutuhkan Indonesia, dan kehadirannya bisa memperkuat sektor pertahanan maupun kini serang Garuda. Gur Tristan adalah bek muda yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle dengan status pinjaman dari Ajax Amsterdam. Ia masuk radar PSSI setelah beberapa kali menunjukkan yang minat untuk membela timnas Indonesia. Rekan timnya di PEC Zwolle, Eliano Reijnders, bahkan aktif memujuknya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Salah satu momen menarik adalah ketika Eliano Reijnders menghadiahkan sepatu dengan bendera Indonesia kepada Gur Tristan. Gur Tristan juga mengkonfirmasi bahwa ia telah dihubungi oleh PSSI pada September 2024, yang menandakan proses naturalisasi tengah berlangsung. Pemain yang terikat kontrak dengan Ajax Amsterdam hingga 202 ini dipandang sebagai prospek jangka panjang di lini belakang Garuda. Dengan pengalamannya dari Akademi Ajax Amsterdam yang terkenal, Gur Tristan memiliki teknik dasar dan pemahaman taktik yang kuat. Ia bisa menjadi pemain kunci dalam regenerasi tim sekaligus memperkuat lini pertahanan dalam ajang internasional mendatang. Dengan masuknya 5 pemain keturunan ini, sepak bola Indonesia diprediksi akan naik satu level ke pentas yang lebih kompetitif. Proses naturalisasi bukan semata-mata solusi instan tapi juga bagian dari rencana jangka panjang pembinaan dan peningkatan performa. Jika PSSI sukses menyelesaikan dokumen kelima pemain tersebut, maka pertandingan melawan Cina dan Jepang bisa menjadi debut penting mereka. Kehadiran para pemain ini membawa harapan baru sekaligus bukti keseriusan Indonesia dalam membangun tim yang tangguh dan disegani di Asia.